Assalamualaikum sahabat-sahabat Mbak Fit punya cerita. Hari ini Mbak Fit akan bawa kalian ke sebuah kisah yang bikin hati bergetar. Wah, jangan sampai bergetarnya kayak ketemu crush ya. Beda ini mah. Hahaha. Nah, topik kita kali ini adalah kisah malaikat penjaga neraka yang gak pernah senyum. Iya sahabat, bayangkan malaikat ini gak pernah senyum sama sekali. Mau tahu kenapa? Kisah ini bakal bikin kita merenung, merinding, tapi sekaligus mengingatkan pada satu hal penting yang sering kali kita lupa. Penasaran kan? Yuk kita mulai ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak malaikat dengan tugas yang berbeda-beda. Ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang mencatat amal-amal kita, bahkan ada juga malaikat yang khusus menjaga neraka. Namanya malaikat Malik. Pernah dengar nama ini? Nah, malaikat Malik ini bukan malaikat yang biasa-biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertemu dengan Malik saat perjalanan Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah ditemani malaikat Jibril dan beliau bertemu banyak malaikat dengan wajah-wajah ceria, ramah, bahkan tersenyum menyambut beliau. Tapi begitu bertemu Malik, suasananya langsung berubah. Malik ini berdiri tegak, wajahnya serius tanpa ekspresi sedikit pun, dan tanpa senyum. Kalau kalian bertemu orang yang wajahnya selalu datar, apalagi malaikat dengan tugas menjaga neraka, bagaimana rasanya? Wah, dijamin kita langsung deg-degan ya, atau bahkan pengen langsung balik aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal penuh kasih sayang kemudian bertanya, "Mengapa engkau tidak tersenyum wahai Malik?" Lalu malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Rasulullah, Malik tidak pernah tersenyum karena tugasnya menjaga neraka. Ia setiap hari melihat neraka dengan kobaran apinya yang menyala-nyala dan betapa pedihnya siksa yang Allah siapkan bagi mereka yang durhaka. Bagaimana mungkin ia bisa tersenyum?" Coba bayangkan sahabat Mbak Fit, betapa mengerikan suasana di neraka sampai membuat malaikat Malik tak pernah tersenyum sedikit pun. Bahkan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, beliau tetap menjaga keseriusannya karena ia tahu bahwa neraka bukan tempat yang bisa dianggap main-main. Neraka adalah tempat balasan bagi mereka yang tak patuh kepada Allah. Malaikat Malik ini seolah memberikan pesan serius kepada kita semua sahabat bahwa neraka bukanlah tempat main-main. Kita nggak bisa menyepelekan dosa-dosa kecil, nggak bisa menganggap enteng maksiat, karena bisa saja dosa itu menumpuk dan menjadi sebab kita kelak harus berhadapan malaikat Malik. Nah, dari kisah ini ada beberapa hikmah penting yang bisa kita ambil. Pertama, kita belajar bahwa Allah begitu serius dengan ancaman neraka. Ini bukan sekedar cerita sahabat, tapi sebuah kenyataan yang harus kita waspadai. Kita harus lebih berhati-hati dalam perbuatan. Jangan sampai kita malah mendekati sesuatu yang Allah larang. Yang kedua, Malik mengingatkan kita bahwa setiap dosa itu akan ada balasannya, kecuali kalau kita bertobat. Yuk kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk memperbaiki diri, karena Allah itu Maha Pengampun. Tapi jangan sampai kita terus-terusan ya menyepelekan tobat. Dan terakhir, kisah ini mengajarkan kita untuk lebih serius menjalankan agama. Jika malaikat Malik saja begitu serius dengan tugasnya menjaga neraka, kenapa kita kadang justru malas beribadah, malas mengerjakan perintah Allah? Padahal semua perintahnya adalah untuk kebaikan kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat Mbak Fit, kisah Malik ini adalah pengingat bahwa hidup ini harus kita isi dengan hal-hal yang membuat Allah ridho. Jangan sampai kita terjebak dalam dosa-dosa yang malah menjerumuskan. Ingat, kalau malaikat Malik aja nggak bisa tersenyum karena melihat siksa neraka setiap hari, bagaimana dengan kita nanti? Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mbak Fit kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh hikmah dari Mbak Fit punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya yang pastinya gak kalah seru.